Baik, pada video kali ini di sini saya akan melakukan pengujian black box terhadap prototipe yang sudah saya rancang. Di sini saya akan melakukan pengujian terhadap beberapa fitur yang ada, seperti fitur inisiasi. Fitur inisiasi ini sudah sempat kita lakukan dan dapat dilihat pada video simulasi alat. Dan selanjutnya kita akan lanjut untuk melakukan pengujian terhadap autentikasi perangkat. Yang pertama, kita akan melakukan autentikasi faktor pertama yang valid, di mana kita akan melakukan menggunakan RFID yang sudah kita daftarkan, ID 1. Kita tempelkan ke tag readernya, lalu kita buka web dan sambil mendekatkan wajah ke kamera. Jika berhasil, akan membuka pengujian Solenoid dan pintu dapat dibuka. Lalu pada web ini dia akan otomatis disable. Dan karena perangkat ini berhasil dilakukan, terdapat notifikasi pada bot Telegram yang menyatakan akses ini berhasil. Lalu untuk yang kedua, kita akan melakukan pengujian ketika RFID tersebut belum didaftarkan atau tidak valid. Jadi di sini saya mengambil kartu yang belum saya daftarkan. Ini yang sudah saya daftarkan ada 2. Di sini ada ID 1, di sini ada ID 2. Dan di sini yang belum saya daftarkan. Apa yang terjadi? Lihat pada prototipe. Kita lakukan scan, otomatis akan menolak akses dan pintu tetap terkunci. Lalu terdapat pesan pada bot notifikasi. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan sidik jari. Jadi kita akan melakukan autentikasi menggunakan sidik jari yang terdaftar tangan kanan dan tidak terdaftar tangan kiri. Kita coba yang terdaftar dulu. Yang terdaftar kita scan. Kita berhasil dan mengaktifkan scan wajah. Dekatkan wajah. Nah, kita berhasil melakukan scan wajah, itu dapat terbuka. Dan selama pintu terbuka itu terbukanya selama 5 detik. Nanti akan kembali tertutup dia dan otomatis ketika kita menutup pintunya, pintu itu akan terkunci. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan autentikasi menggunakan sidik jari yang belum kita daftarkan. Kita scan. Sistem akan menolak akses dan memberikan notifikasi akses yang terjadi. Seperti itu. Selanjutnya, sebenarnya untuk melakukan fitur
verifikasi dua faktor yang sudah berhasil. Karena kita tadi sudah coba sekaligus, maka itu berarti kita sudah lakukan. Jadi kita akan melakukan autentikasi dua faktor dengan wajah yang tidak cocok. Jadi artinya kita melakukan scan, misal menggunakan RFID dengan ID 2, lalu kita akan men-scan wajah yang bukan ID 2. Jadi kita scan ini dan kita scan kartu RFID dengan ID 2, lalu kita verifikasi wajah saya yang dimana wajah saya ini adalah ber-ID 1. Kita coba apa yang akan terjadi. Ini kartu terbaca, akses verifikasi diberikan. Kita lakukan verifikasi wajah saya yang ID 1. Nah, sistem akan menolak akses. Itu tetap terkunci dan mengirimkan bot notifikasi. Di sini akses ditolak, verifikasi wajah gagal dengan metode RFID, ID-nya 2 atas nama Rika pada jam sekian. Jadi, walaupun ID saya ini sudah terdaftar, sama-sama terdaftar, wajah saya ini ID 1, lalu kartu ini ID 2, jika kedua ID ini tidak cocok, maka tidak akan memberikan akses ke ruang server. Jadi, kita harus melakukan scan menggunakan ID 1, baik itu dari RFID atau sidik jari, lalu verifikasi dengan ID yang sama. Misalkan saya ID 1 menggunakan kartu dengan ID 1 atau sidik jari dengan ID 1. Seperti itu. Lalu, untuk fitur selanjutnya, kita akan melakukan autentikasi menggunakan dua faktor ketika wajahnya ini tidak dideteksi atau kita tidak mendekatkan wajahnya. Jadi kita akan melakukan scan. Sekarang akan menggunakan sidik jari. Coba menggunakan sidik jari. Oke, akses ke kamera seharusnya sudah diberikan. Di sini kelihatan kamera tidak mendeteksi wajah. Kita tunggu sampai sistem. Nah, sistem akan menolak akses karena dianggap time out atau waktunya habis. Seperti itu. Sini juga verifikasi wajah gagal menggunakan metode autentikasi fingerprint. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap akses ilegal. Jadi akses ilegal itu adalah sebuah akses ke dalam ruang server tanpa melewati autentikasi yang sah. Jadi ada seseorang yang masuk tanpa melewati autentikasi. Jadi notabene seperti dibobol seperti itu. Jadi kita lihat di sini pengunciannya masih terkunci. Nah, kita anggap saja kita akan melakukan pembobolan dengan mencongkel penguncian ini, membuka pengunciannya, lalu kita membuka pintunya. Kita lihat di Firebase masih kondisi close, kita tiba-tiba buka, pada pembacaan door status itu open, mengaktifkan alarm yang mengaktifkan buzzer, lalu pengiriman notifikasi.
Lalu untuk fitur berikutnya yaitu ketika kita menekan push button exit, di mana kita kondisinya itu akan keluar dari ruangan. Apakah sistem ini akan berhasil membuka pintu dari dalam ruangan? Kita pastikan sistemnya aktif. Kita tekan tombol ini. Pintu dapat terbuka. Nah, untuk ini memang sengaja tidak diberikan notifikasi karena yang sudah di dalam pastinya sudah memiliki akses seperti itu. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap aktivitas pengiriman publish dan subscribe pada broker MQTT. Di sini kita masuk ke FMQ Cloud Cluster, lalu kita masuk ke tab Web Client, kita masukkan username dan password untuk mengakses broker MQTT ini. Kita masuk, kita konekkan, lalu kita melakukan subscribe ke semua topik yang ada. Selain subscribe, kita juga bisa melakukan publish. Ketika misalkan ada gangguan dari salah satu perangkat dan kita ingin melakukannya manual, kita bisa melakukannya di sini, publish, dan kita dapat melihat pesan-pesan yang terjadi. Ini pengiriman IP kamera, perintah untuk mereset WiFi di kamera, lalu perintah untuk melakukan enroll fish, kemudian delete fish karena enroll fish ini gagal, jadi langsung false, dia tidak bisa diakses otomatis, seperti itu. Dan masih banyak lain kejadian yang ada. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan log akses yang terjadi. Di sini terdapat pada Firebase terdapat beberapa konsol, konsol log dan konsol user. User melihat user yang terdaftar, identitasnya siapa saja. Untuk log, sini terdapat akses terjadi setiap tanggal dan jamnya. Yang terbaru itu ada paling bawah. Paling bawah akses yang paling baru. Selain dapat dilihat dari Firebase, kita juga dapat lihat ada bot Telegram. Di bot Telegram ini juga dapat melihat log akses yang terjadi, baik dari bot notifikasi maupun bot admin. Seperti itu. Kita coba di bot notifikasi, perintah mengambil log. Di sistem akan mengambil 5 log terakhir, jadi 5 log terakhir yang akan dipanggil. Ini log terbaru ada paling bawah. Sini kita lihat jamnya. Seperti itu. Kita lakukan hal yang serupa pada bot admin. Nah, di sini tampil pesan yang sama. Berarti untuk fitur log access ini berhasil kita implementasikan. Selanjutnya adalah fitur untuk mereset WiFi. Jadi perangkat untuk mereset WiFi itu ada pada tombol kecil di bawah masing-masing perangkat. Nah, yang tersedia ini adalah pada perangkat autentifikasi dan juga perangkat door lock. Untuk di perangkat ESP32 yang tidak terdapat tombol untuk melakukan reset, tapi
ketika kita melakukan reset WiFi pada perangkat autentifikasi, maka otomatis akan melakukan reset juga pada ESP32Camp, karena ESP32 autentifikasi itu akan mempublish pesan yang akan disubscribe. ESP32Camp melakukan reset WiFi. Jadi kita akan melakukan simulasinya. Itu yang pertama, kita akan melakukan reset pada perangkat door lock terlebih dahulu. Di door lock itu ada di bawah sini tombolnya. Jadi sayangnya tidak terlihat. Tombolnya itu ada di bawah sini. Di sini, ini tombolnya. Tombolnya. Kita tekan selama 3 detik untuk melakukan reset WiFi. Nah, jika berhasil terreset, LCD akan berubah menjadi reset WiFi dan memberikan soft API-nya untuk diakses di perangkat masing-masing. Selanjutnya kita cek apakah berhasil melakukan reset. Jika berhasil, seharusnya ada soft API dengan SSID sesuai perangkatnya. Di sini ada SSID door unit setup. Kita connect. Jika berhasil terhubung, akan otomatis membuka web config. Lakukan konfigurasi WiFi, lalu pilih WiFi yang ingin digunakan, masukkan passwordnya. Nah, jika berhasil terhubung, maka SSID itu akan otomatis hilang dan akan mengubah tampilan pada layar LCD ke mode standby. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan reset WiFi pada perangkat autentifikasi dan perangkat ESP32Camp. Jadi caranya yaitu sama, menekan tombol selama 3 detik yang ada di bawah perangkat, di samping power jack DC untuk perangkat. Kita tekan selama 3 detik. Nah, reset berhasil dan otomatis mengirimkan pesan ke ESP32Camp untuk melakukan reset WiFi. Di sini kita lihat subscribe sudah terlihat karena kita baru melakukan connected. Nah, kita baru terhubung. Ini selanjutnya di sini sudah berhasil. Ada perintah reset WiFi. Akan membuka ke SSID soft API camp unit. Kita cek keadaan. Kita lakukan konfigurasi WiFi. Sama seperti sebelumnya, jika berhasil terhubung, maka secara otomatis akan membuka web konfigurasi WiFi. Ini masih gagal untuk melakukan
connect ke soft API-nya. Jadi kita lakukan restart dulu. Dan ke perangkat ini, perangkat autentikasi mungkin dulu. Nah, untuk ini berhasil. Lakukan konfigurasi. Oke. Save. Jika berhasil terkoneksi, maka akan kembali ke mode standby. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Selanjutnya untuk kamera, jadi masih gagal, kita konekkan. Nah, ini berhasil. Ini kita lihat di sini di serial monitor tampil bahwa wifi-nya berhasil terhubung, terkoneksi ke MQTT, terhubung, tapi sayangnya tidak bisa starting servernya. Ini masih gagal. Jika terjadi seperti ini, cukup lakukan reset pada nomor reset yang ada di board ESP32CAN. Di sini akan saya coba melakukan reset. Kita reset. Di sini dikatakan gagal untuk melakukan connecting ke wifi ini. Kita coba lakukan konfigurasi wifi ulang. Lakukan konfigurasi. Nah, di sini dikatakan berhasil starting web servernya dan stream servernya pada IP ini. Kita copy dan kita buka. Nah, kita berhasil menuju web server ESP32CAN. Baik, untuk pengujian black box testing untuk beberapa fitur sudah berhasil saya lakukan. Untuk itu, video ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.